dunia kembali menahan napas. Bukan karena satu ledakan, bukan karena satu serangan, tapi karena sesuatu yang lebih berbahaya, rantai eskalasi yang mulai kehilangan arah. Di Timur Tengah, konflik tidak lagi berdiri sendiri. Ia menyebar, menjalar, terhubung, menjadi satu sistem. Iran, Israel, Amerika Serikat, dan kini semakin banyak pihak ikut terlibat. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai, tapi siapa yang masih mampu menghentikannya. Dalam hitungan hari, situasi berubah drastis. Serangan udara skala besar dimulai. Targetnya jelas, infrastruktur strategis Iran. Lebih dari 1.000 titik dilaporkan menjadi sasaran di fase awal operasi. Pesannya tegas, tekan, lumpuhkan, dan kuasai. Namun respons yang muncul tidak seperti yang banyak diperkirakan. Iran tidak runtuh. Mereka justru mengubah pendekatan dari konvensional menjadi asimetris. Serangan berlapis, sulit diprediksi. Rudal balistik diluncurkan. Drone satu arah dikirim. Target bukan hanya militer, tapi juga titik-titik sensitif. Ini bukan sekadar balasan. Ini adalah perang ketahanan. Konflik ini tidak berhenti pada dua negara. Ia meluas dengan cepat. Kelompok bersenjata di Yaman mulai ikut terlibat. Serangan diarahkan ke Israel. Bukan simbolis, tapi sinyal bahwa konflik ini telah berubah bentuk. Dari perang terbatas menjadi jaringan konflik. Ketegangan muncul di Lebanon. Jalur laut strategis ikut terdampak. Bab al-Mandab terancam. Selat Hormuz ikut terguncang. Dan dunia mulai menyadari ini bukan lagi konflik regional biasa. Ini adalah tekanan global yang saling terhubung. Banyak yang sebelumnya memperkirakan Iran akan melemah dengan cepat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Iran tidak bermain di dominasi udara penuh. Mereka memahami keterbatasannya. Dan dari situ, strategi berubah. Fokusnya bukan lagi kekuatan absolut, tapi biaya dan waktu. Setiap rudal memaksa sistem pertahanan bekerja. Setiap drone memaksa intersepsi mahal. Beberapa bahkan berhasil menembus, bukan karena lebih canggih, tapi karena jumlah, pola, dan kejenuhan sistem. Ini bukan sekadar perang teknologi. Ini adalah perang ketahanan, ekonomi, dan psikologis. Masuknya Amerika Serikat mengubah skala konflik. Kekuatan militer besar dikerahkan. Operasi berlangsung cepat. Target meluas. Namun, setiap langkah membawa konsekuensi. Di dalam negeri, tekanan meningkat. Demonstrasi muncul. Perdebatan berkembang. Di luar negeri, sekutu mulai berhitung. Tidak semua mendukung penuh, tidak semua sejalan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan, tapi durasi perang. Dan sejarah menunjukkan, perang panjang jarang berakhir sederhana. Eropa mengambil pendekatan berbeda. Lebih hati-hati, lebih menahan diri. Fokus pada diplomasi, bukan eskalasi. Alasannya jelas, dampaknya langsung terasa. Energi, migrasi, stabilitas kawasan. Di titik ini, terlihat bahwa Barat tidak lagi sepenuhnya satu suara. Dan ketika perbedaan mulai muncul di antara sekutu, itu bukan sekadar perbedaan strategi. Itu tanda bahwa risiko sudah dianggap terlalu besar. Di balik semua strategi dan peta kekuatan, ada realitas yang jauh lebih sunyi. Warga sipil, rumah hancur, sekolah hilang, rumah sakit tidak berfungsi, infrastruktur dasar ikut terdampak, air terganggu, listrik terputus, logistik tersendat. Dan di titik ini, perang tidak lagi tentang wilayah, tapi tentang keberlangsungan hidup.
Dampak terbesar tidak selalu terlihat hari ini. Anak-anak tumbuh di tengah sirene. Pendidikan terputus. Trauma menjadi hal yang biasa. Ini bukan hanya krisis saat ini. Ini adalah beban untuk masa depan. Generasi yang kehilangan stabilitas seringkali menciptakan siklus konflik berikutnya. Dan dunia pada akhirnya akan ikut menanggungnya. Beberapa analis menyebut keterlibatan besar kekuatan global sebagai risiko yang terlalu dalam. Istilahnya ekstrem, seperti masuk ke ruang yang sulit keluar. Apakah itu berlebihan? Mungkin, tapi risikonya nyata. Karena dalam konflik seperti ini, masuk itu cepat, keluar belum tentu jelas. Hari ini, tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah eskalasi, ketidakpastian, dan biaya yang terus bertambah. Pertanyaannya bukan lagi siapa lebih kuat, tapi siapa yang masih cukup rasional untuk berhenti. Karena jika tidak, yang runtuh bukan hanya satu negara, tapi tatanan yang lebih besar. Dan di titik ini, kita semua dihadapkan pada satu hal yang sama. Pilihan, apakah dunia akan terus bergerak dalam logika balasan tanpa akhir? Atau masih ada ruang untuk menahan diri, untuk berpikir ulang, dan menghitung ulang harga dari setiap keputusan? Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah, tapi masa depan manusia itu sendiri. Menurut kamu, apakah konflik ini akan terus melebar atau justru menemukan titik henti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin analisis seperti ini, jelas, berimbang, dan tanpa sensasi berlebihan, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Karena di tengah derasnya informasi, kita tidak hanya butuh cepat, kita butuh jernih. Konten ini disusun dari berbagai laporan terbuka dan analisis yang tersedia saat ini. Situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat. Video ini tidak bertujuan mendukung atau membenarkan tindakan kekerasan dari pihak manapun. Tujuannya adalah memberikan perspektif yang lebih luas dan berimbang. Tetap kritis.